Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Pemirsa TVNU Kota Medan dimanapun berada yang sangat kami banggakan. Senang sekali pada hari ini kami dapat menyapa para pemirsa dimanapun berada di dalam program kita Muzakarah Online yang dilaksanakan oleh TVNU Kota Medan di bawah naungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan. Para pemirsa TVNU yang kami banggakan, tentunya dengan hadirnya kami pada kesempatan ini mengajak kita juga, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sejatinya nikmat dan juga karunia-Nya lah kami dapat berkumpul di sini dan dapat menyapa para pemirsa dan pemirsa juga dapat menonton tayangan ini. Dan juga tidak lupa kita haturkan dan juga sanjung tinggikan sholawat kita beriring salam ke hariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVNU Kota Medan dimanapun berada, pada kesempatan ini di Muzakarah ini telah hadir di studio TVNU Kota Medan yang kita muliakan Ketua Pengurus Cabang atau Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Sultan Syahril dari Munte MA. Oleh karena itu, sebelum kita memulai sesi ini, kita sapa dulu Al-Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan di akhir-akhir ini, apa kesibukan yang paling diminati sekarang nih Ustadz? Sebetulnya setelah kita purna bakti ini, Ya Ustaz. Tidak ada lagi sebetulnya yang signifikan tugas-tugas apa kita itu tugas-tugas sosial lah yang paling banyak. Alhamdulillah pada saat ini kita sedang mengembangkan pesantren kita, pesantren Ulumul Quran yang ada di Medan. Ini ada pengembangan kita buat di Deli Serdang. Di Deli Serdang Ustaz. Jadi kita sekarang sedang menyiapkan sarana-sarananya termasuk masjid, kemudian untuk asrama, untuk ruang belajar. Sarana yang lainnya. Insyaallah sudah alhamdulillah sudah hampir 70%. Alhamdulillah. Berarti pengembangan dari pesantren yang di Medan ya Ustaz. Itulah mohon doalah pada pemirsa, dan juga kepada kawan-kawan di PCNU Kota Medan. Amin amin. Baik Ustaz. Para pemirsa TVNU Kota Medan dimanapun berada, tentunya pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik bagi kita, dan ini adalah topik yang sebenarnya perlu untuk kita renungi. Karena tatkala nanti kita membahas topik ini, saya yakin juga kita ini banyak yang terjerumus ataupun terpeleset di dalam topik yang akan kita bahas. Adapun topik kita pada kesempatan ini adalah menjaga suara dan perkataan dalam perspektif Al-Quran. Apa yang dimaksudkan dengan suara dan perkataan tentunya banyak penafsiran. Tetapi bagaimana yang dimaksudkan di dalam perspektif Al-Quran dengan suara dan perkataan itu, tentunya nanti kita akan memohon penjelasan daripada narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji yang sudah hadir pada kesempatan ini. Oleh karena itu, para pemirsa, tidak saya perpanjang lebar lagi muqaddimah ini, kita lanjut pada sesi muzakarah kita, di mana pada kesempatan ini kita akan mendengarkan paparan dari Al-Ustadz tentang tema ataupun topik kita pada kesempatan ini. Al-Ustadz, kami izin menanya, apa sebenarnya definisi menjaga suara dan perkataan dalam perspektif Al-Quran ini, Ustadz? Baik. Terima kasih. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Shadaqallahul azim. Pertama tentunya yang kita hormati pembawa acara atau
ini sebetulnya sekaligus juga pengurus PCNU, Pak Ustadz Khairul Saleh Rahab, dan pemirsa dimanapun berada yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti bersama dengan beliau di Yaumil Mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Menyangkut suara dan perkataan ini memang menjadi sangat besar kalau kita katakan perhatian dalam Al-Quran, perhatian Al-Quran. Kalau ucapan itu bahasa Arabnya adalah saut, jamaknya adalah aswat. Tadi telah dibaca ayat 2 surah Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum. Janganlah kamu tinggikan suara kamu. Kemudian perkataan itu dalam bahasa Arabnya adalah qaul atau juga kalam. Tapi dalam hal ini kita mengambil kata qaul, jamaknya adalah aqwal. Jadi itu banyak juga di dalam Al-Quran tentang qaul ini. Bahkan pangkal-pangkal surah banyak kita lihat qul. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq. Itu kan ucapkanlah. Jadi selain memang Allah memberikan aturan-aturan dalam bagaimana kita menjaga ucapan atau suara itu, ya kemudian Allah ada menyuruh kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan. Lebih daripada itu, kalau kita lihat ya bahwa ucapan dan perkataan ini atau suara ini, ya, mungkin aktivitas kita yang paling banyak ya, dari sekian banyak aktivitas kita itu sebetulnya adalah aktivitas kita dalam bersuara. Dibanding nanti kalau kaki kita berjalan atau tangan kita ya melakukan menulis dan sebagainya. Jadi aktivitas yang paling banyak dari indera kita ini adalah lidah. Al-sinah, makanya dalam Al-Quran lidah inilah nanti yang dibungkam Allah di dalam di akhirat di nanti hari sehingga tidak lagi nanti beraktivitas dia karena sudah cukup aktivitasnya dan banyak pula yang tidak betul. Makanya nanti Allah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim, ya kan, kami kunci mulut mereka sehingga tak bisa lagi berkata-kata lagi. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi nanti ya kaki ini kan selalu korban dia. Apa kata hati dan lidah dia harus ikut. Begitu betul, juga wa aidihim, dan tangan-tangan mereka. Nah, jadi ada ya suara itu selain memang harus kita jaga, kemudian diatur tingginya pun tak boleh melebihi daripada suara Nabi. Kan begitu kata Allah dalam ayat tadi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Janganlah kamu tinggikan suara kamu melebihi daripada suara Nabi. Ya pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi kita tidak ada rekaman bagaimana volume suara Nabi itu. Ya tentunya kita lihatlah orang-orang soleh kita, termasuk Pak Khairul Saleh kan, namanya soleh. Bagaimana ulama-ulama kita itu berbicara suaranya, tentunya itulah standarnya. Begitu juga ucapan ini pun tentunya diatur. Maka dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan ucapan, jenis-jenisnya saja paling tidak 4 yang populer. Ada namanya qaulan karima. Ada qaulan karima. Qaulan karima. Itu ada dalam surah Al-Isra ayat 23-24 itu. Jadi qaulan karimah ini konteksnya kepada orang tua kita, guru-guru kita, tentunya orang yang membesarkan kita secara fisik maupun secara rohani. Itu jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak menunjukkan kemuliaan kepada lawan bicara kita. Itu namanya qaulan karimah. Qaulan karimah. Nah, yang kedua ada namanya qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa itu artinya tetap juga diartikan itu ucapan yang baik. Itu dalam surah An-Nisa ayat 5 Allah katakan, "Yaqulu qaulan ma'ruf wa qulu lahum qaulan ma'rufa." Ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik. Di sini konteksnya adalah kepada ketika kita sebagai pengasuh, ya, sebagai guru, apakah sebagai tokoh, sebagai orang tua. Apalagi ada yang kita asuh itu
orang-orang yang kurang kecerdasannya, orang kurang ketangkasannya, itu jangan sampai kita membentak-bentak. Maka Allah memberikan tuntunan hendaklah mengucapkan qaulan ma'rufa. Sebagusnya jangan diterjemahkan ma'rufa ini, ucapan yang ma'ruf, kira-kira yang cocok, yang pantas, kira-kira begitu. Baru yang ketiga ada namanya qaulan sadida. Qaulan sadida ini ada dalam ayat 9 surah An-Nisa. Itu konteksnya kita lihat, itu ketika kita sudah dilanjut usia atau kita sedang sakit, kita mungkin meninggalkan generasi anak-anak kita. Ini ketika kita menyampaikan kalimat-kalimat yang ini nanti akan berkesan kepada anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, hendaklah ucapan kita itu menjadi nasihat, menjadi bekal bagi mereka nanti lewat ucapan kita. Kalau istilah lain disebutkan kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah. Nah, kata-kata hikmah lah yang kita sebut ini qaulan sadida, ucapan yang sadid. Makanya ada doa diajarkan Nabi, hendaklah buat ucapan kami ya Allah ucapan yang sadid. Nah, yang terakhir adalah qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Itu dalam ayat 43 dan 44 surah Toha. Nah, itu disebutkan Allah, ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yasha. Pergilah kamu wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Ucapkan kamulah kepadanya ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar dan takut. Ini kalau kita lihat konteksnya menghadapi penguasa, orang besar, orang yang dihormati atau yang ditakuti, apalagi dia jahat pula. Ini jangan yang kita membuat ucapan-ucapan seenaknya saja. Buatlah ucapan yang lemah lembut. Inilah kita lihat sekarang orang tidak mengatur cakap kepada pemimpinnya, kepada orang yang berkuasa. Betul, dia mengucapkan kata-kata yang tidak teratur. Ini akhirnya dia sendiri yang mendapatkan akibat dari ucapannya. Saya kira ini mungkin terlalu panjang ini. Bagaimana kita di bulan Ramadan ini khususnya, kata Rasulullah, bahwa Allah tidak suka tidak butuh kepada puasa orang yang tidak menjaga lidahnya atau ucapannya. Tentunya ini sangat betullah, sangat benarlah saya kira dalam konteks hari ini. Jadi puasa itu menahan diri, saum itu menahan diri tidak hanya dari dari perbuatan tangan atau makan kita, tidak makan dan tidak minum, tapi yang paling penting bagaimana ucapan-ucapan kita selain bernilai ibadah dan zikir, paling tidak diam kita. Yaqul khairu aw liyasmut. Ucapkanlah yang benar, paling tidak kalau tidak bisa diam, itu kata Rasulullah. Saya kira ini ya. Baik Ustadz. Para pemirsa TVNU Kota Medan dimanapun berada, sungguh ini adalah paparan materi yang sangat menarik bagi kita. Tentunya kita mendapatkan ilmu yang baru dan juga wawasan yang bertambah daripada penjelasan Al-Ustadz. Dan kita tidak cukup sampai di sini dalam membahas ini. Mungkin ada pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Kami tadi tertarik Ustadz dengan pernyataan atau dengan konsep qaulan layyinan tadi, kepada berkata lemah lembut kepada para penguasa atau pemimpin, apalagi pemimpinnya itu terkesan dengan agak keras begitu Ustadz. Dan ini mungkin fenomena yang terjadi di masyarakat ataupun di negara kita, banyak tokoh-tokoh ataupun figur-figur publik yang dapat kita lihat di media sosial, mungkin atas dasar perkataan yang kurang lemah lembut, kalau kita menilai dia tergelincir atau terjatuh dari posisi dia sebagai public figure yang dikagumi ataupun disegani orang. Menanggapi dengan fenomena ini, apa yang menurut Ustadz dari apa yang dilupakan ataupun apa yang perlu dikoreksi daripada fenomena-fenomena ini Ustadz? Iya, itulah yang kita sampaikan tadi, bahwa memang secara umum disebutkan qaulul haq, ucapan yang benar, tapi kan itu umum lah itu. Benar di sini, cocok di sini, belum tentu cocok di sini. Begitu juga kita, ketika kita berada di satu tempat, di satu audien umpamanya, belum tentu cocok yang kalau kita, ya seperti saya lah dengan Pak Khairul, itu boleh jadi tidak pun nanti ada kendali-kendali, itu sudah maklum, tidak dilihat media.
Tapi ketika kita sebagai public figure Ya Ustaz. yang cakap kita itu mungkin ditunggu orang, disitulah perlu kita menyesuaikan. Makanya ada disebutkan pada setiap tempat ada ucapan yang cocok dan setiap ucapan itu ada tempatnya. Kira-kira begitu ya. Nah, maka banyak lagi ayat-ayat di antaranya sedekah, pemberian, pertolongan itu tidak bernilai kalau disertai dengan ucapan yang tidak baik, ya kan? Iya Ustaz, ya. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang ma'ruf itu lebih bagus, lebih baik di sisi Allah daripada pemberian atau sedekah yang diiringi dengan menyakiti perasaan orang yang menerima Ustaz. Iya, ini kadang-kadang kan dikasihnya ya banyaknya, nanti kasihnya 100.000, tapi itulah kau malas begini, akhirnya kan tidak bernilai pemberian dia itu. Nah, jadi apalagi tak memberi pula, sudah tak memberi kasar pula cakapnya. Berkata kasar itu yang sering terjadi juga Ustaz. Itulah, jadi makanya ada banyak hadis-hadis dalam hal ini, di antaranya ucapan apa indikasi atau ciri daripada ucapan yang baik itu membuat orang gembira. Jadi ucapan kita itu kalau menggembirakan orang itu standar itu ya. Tapi kalau membuat orang tersinggung walaupun pakai ayat dia, walaupun pakai hadis dia awalnya, tapi membuat orang tersinggung, itu ucapan itu sebetulnya bisa nanti akhirnya tidak bernilai. Itu kira-kira ya. Makanya Rasulullah katakan, apa katanya, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'min. Ya, amal yang paling disukai Allah menggembirakan hati orang yang beriman. Apa caranya? Itu biasa dengan ucapan. Ya, jumpa saya umpamanya dengan Pak Potan, wah ini makin segar, makin muda. Padahal mana ada kita yang makin muda. Tapi pasti sana. Tapi kalau dibilang nanti, makin tua aku tengok itu makin suram. Walaupun betul itu pasti orang kurang bahagia mendengarnya Ustaz. Pak Hairul begitu. Makin gagah. Padahal tak pernah awak gagah kan. Jadi boleh begitu. Maka Nabi panggilan kepada istrinya ada istilah-istilah kan. Ada Humairah, ada ya macam-macam lah ya kan. Yang dapat membahagiakan istrinya ketika mendengar panggilan itu Ustaz. Kalau bahasa Mandailing baca terkenal itu dakka-dakka dupang-dupang katanya kan. Hata-hata bisa membayar hutang. Iya kan? Berarti itu konsepnya keluar dari perkataan yang baik tadi Ustaz. Itu ya, qaulan ma'ruf tadi itu atau qaulul haq juga itu. Itu bukan dalam rangka berbohong, tapi dalam rangka menyenangkan saudara kita. Iya ya kan? Ustaz, iya. Nah ini tidak, memang betul yang dia bilang itu, tapi membuat orang malu. Itulah yang harus dijaga itu. Nah, jadi kalau ada pun ya mudah-mudahanlah ada manfaat cakap-cakap kita ini, cerita kita ini. Kadang-kadang kan karena sudah viral, banyak begitu, sudah musimnya sekarang begitu, mungkin orang lupa. Ya, tuntunan yang sangat mendasar itu tidak begitu. Ya Ustaz, saya kira begitu ya. Baik Ustaz. Dan ada satu lagi Ustaz. Kita terakhir ini ya. juga sering melihat di media sosial banyak quotes kalau kita katakan atau kutipan-kutipan dari perkataan-perkataan daripada kiai-kiai kita, ulama-ulama kita. Contohnya kita ambil satu figur yang sering kita lihat, perkataan-perkataan atau potongan-potongan perkataan yang disampaikan oleh Presiden kita Gus Dur, contohnya Abdurrahman Wahid, atau ulama kita seperti Muhaimin Jubair contohnya, atau mungkin tokoh-tokoh ulama-ulama yang lain yang sering muncul. Jadi konsep perkataan yang mereka sampaikan ini kan sampai ke kita ini Ustaz, walaupun kita tidak mendengar secara langsung. Nah ini masuk di kategori dari 4 yang tadi ini, di mana dia letaknya ini Ustaz? Kenapa dia begitu sampai kepada kita walaupun kita tidak secara langsung mendengarnya, tapi itu bermanfaat juga bagi kita. Mungkin sebagai motivasi bagi para pemirsa agar dapat mengikuti apa yang menjadi yang baik dari perkataan-perkataan ini. Ya, itu tadi ya. Ketika kita menyampaikan ucapan-ucapan itu, perkataan-perkataan itu, dia dianggaplah ya memang ucapan kita ini pasti semua ada dalam catatan, dalam rekaman Allah. Hanya saja baru sekarang kita lihat yang memang bisa diputar, bisa
kembali kita dengar kembali. Sebetulnya semua begitu ya kan. Tidak ada ya illa fi kitabim mubin kan, kecuali itu berada di dalam kitab, artinya Lauh Mahfuz. Maka oleh karena itu kita ya saya sangat setuju sebetulnya dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Khairul, bagaimana ya Gus Dur sekarang pas kita rasa ya, walaupun dia dalam bentuk guyonan, dia kan bicara itu Ustadz, bukan ketika bicara dia apa sana, itu lebih banyak dia itu dengan jamaah ya Ustadz, dengan spontanitas, dengan guyonannya bisa dipastikan tidak ada orang yang sakit hati di situ. Cuma kalau ada yang memenggal-menggal, ada yang nanti itu salah dia itu ada yang menyebarkan. Nah, kita tidak boleh ya menyampaikan bicara kalau kita tidak tahu persis apa konteksnya. Kan dalam Al-Quran ayat berapa itu? Ayat 6 surah Al-Hujurat juga itu kan? Iya Ustaz. Nah itu janganlah kita menerima informasi yang belum pasti tahu kita. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, jadi apalagi sengaja pula dia memotong-motongnya kan. Nah, sehingga kelihatan ucapan itu tidak utuh. Jadi itu salah betul lah itu ya. Jadi memang begitulah maunya kita ya, setelah kita tiada, ucapan-ucapan kita itu kembali hidup di lidah orang. Itulah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Itu bisa kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89, itu kan doa Nabi Ibrahim. Itu salah satu isi doanya di situ sebutkannya waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku di lidah orang-orang baik di kemudian hari. Jadi berarti karena baik kita atau karena ucapan kita baik, diulang orang kemudian. Diulang lidah orang-orang yang baik kemudian. Apa yang sudah pernah kita sampaikan atau kita sendiri dibicarakan. Itu kan selalu kita sebut nama Nabi Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim. Dalam tasyahud. Maqam Ibrahim, macam-macam. Tidak ada kita sebut nama-nama yang lain. Nabi-nabi yang padahal sama-sama nabi dan rasul. Iya, Ustaz. Tapi mungkin mereka tidak memohon ini. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku di lidah orang-orang baik di kemudian hari. Jadi ini perlu kita doakan ini semua, terutama warga-warga Nahdien inilah. Iya, supaya kita walaupun sekarang dibenci mungkin atau tidak disukai orang, tapi kemudian teringat orang. 10, 100, 2, 1000 tahun yang akan datang. Kan bisa saja Imam Syafi'i sudah berapa lama dia wafat, tapi tetap hidup nama Imam Syafi'i. Sudah 1250 tahun lebih beliau wafat, tapi masih segar dalam diri kita. Itulah yang luar biasa itu ya. Bisa menjadi amalan doa untuk kita ya Ustaz ya. Paling tidak disebutkannya almarhum atau Allahu yarham, rahimahullah. Ya kan subhanallah itu. Subhanallah. Baik para pemirsa TVNU Kota Medan dimanapun berada yang sangat kami banggakan, materi kita hari ini sangat menarik dan juga ini sangat bermanfaat bagi kita. Tentunya masih luas daripada cakupan materi ini. Nanti di kesempatan yang lain kita akan membahas dalam topik yang berbeda ataupun dalam konteks yang sama. Bisa jadi nanti kita akan mengulang daripada kajian di Muzakarah online kita ini. Tentunya pada hari ini kita telah mendengarkan atau menyimak apa yang sudah disampaikan. Marilah kita ambil ini sebagai hikmah bagi kita, sebagai nasihat dan juga motivasi meningkatkan dan juga memperbaiki diri kita, agar tidak terjerumus dalam perkataan dan juga dalam suara yang tidak dianjurkan, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz kita tadi. Oleh karena itu, menutup daripada sesi ini kita mohon statement closing ataupun kata-kata penutup dari Al-Ustadz untuk menutup muzakarah kita ini. Kepada Ustadz kami persilahkan Ustadz. Baik, pemirsa TVNU yang kami muliakan, sebagaimana tadi sudah disampaikan, kembali kami ingatkan, marilah kita terus memelihara, paling tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, dan marilah kita ganti atau kita perbanyak ucapan-ucapan yang lebih bermanfaat. Apakah itu qaulal haq tadi, qaulan sadida tadi dan sebagainya. Kemudian perbanyak ucapan yang bernilai zikir, baca Al-Quran,
kita banyak sholat, itu semua kan merupakan aktivitas lidah. Terakhir sekali ingin kami sampaikan, ya, menutup ini dengan ucapan Rasulullah SAW yang sangat populer, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa hendaklah dia diam. Saya kira begitu, ya. Baik Ustaz. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materi yang sudah disampaikan pada hari ini, dan kami berdoa semoga Allah memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan juga segala urusan dapat dilancarkan, dan cita-cita untuk mengembangkan pesantren yang menjadi wadah pendidikan bagi generasi-generasi kita, khususnya warga Nahdliyin, Allah permudah dan Allah berikan keridhaan dan juga keberkahan atasnya Ustadz. Kita sudah mengenal bahwasanya ketua kita ini atau Al-Ustadz ini adalah tokoh pejuang pesantren di Sumatera Utara. Tidak dapat kita ragukan lagi perannya dalam membina dan juga membentuk beberapa pesantren yang ada di Sumatera Utara. Oleh karena itu sekali lagi kami menghimbau kepada para pemirsa, mari kita doakan Al-Ustadz kita untuk Allah berikan kesehatan dan umur yang panjang, agar nantinya kita tetap dapat menimba ilmu daripada Al-Ustadz kita. Dan kami juga berhimbau kepada seluruh pemirsa TPNU Kota Medan dimanapun berada, jangan lupa untuk menyebarkan dan juga membagikan link dakwah ini kepada sanak saudara dan famili kita. Semoga apa yang kita bahas dalam muzakarah ini memberikan manfaat bagi kita dan dapat kita amalkan, serta memberikan kualitas yang lebih baik bagi hidup kita. Mungkin itu sebagai penutup dari kami. Atas kehadiran Ustadz kami ucapkan sekali lagi Ustadz, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Baik para pemirsa TPNU Kota Medan dimanapun berada, karena berakhirnya sesi muzakarah kita pada kesempatan ini, nantikan tayangan muzakarah dalam topik yang lain di channel yang sama. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.